Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara kita untuk merapikan halaman mata kuliah. Karena misalnya kita sudah mengembangkan seluruh aktivitas-aktivitas di halaman mata kuliah dan kita mau merapikannya biar mungkin posisinya lebih enak dilihat. Yang kedua yaitu bagaimana cara dosen untuk melakukan grading atas semua aktivitas dan absensi yang telah dilakukan di LMS ini. Jadi dua hal itu akan saya ajarkan pada video kali ini. Langkah pertama, kita buka mata kuliah yang mau disetting. Jangan lupa nanti kalau mau mulai edit kita nyalakan fitur editing. Cuman sebagai preview dulu sebentar, kita lihat ini adalah halaman mata kuliah. Kita bisa lihat ini adalah tampilan yang akan muncul di halaman LMS mahasiswa nantinya. Jadi kita review misalnya seperti ini. Oh, ini sepertinya harusnya misalnya kumpulan berkas ini deretannya paling bawah aja misalnya, atau berkas ebook ini juga jangan di atas karena ini ada hal-hal yang mestinya lebih dulu ditaruh di atas, misalnya kayak absensi ini harus paling atas mestinya, dan lain-lainnya. Termasuk misalnya di topik-topik ini, contoh misalnya topik 2 ada tugas 1. Oh, ini tugas 1 mestinya saya di pertemuan 1 aja, jangan di pertemuan 2. Nah, ini juga bisa dirubah ke topik 1 tanpa harus mendelete atau meng-create baru lagi aktivitasnya. Itu bisa. Nah, caranya ialah kita aktifkan dulu menu editing. Kemudian kita perhatikan di bagian kiri di masing-masing aktivitas ini ada icon panah seperti ini ya. Nah, ini artinya kita ini sebenarnya bisa memindahkan drag drop ke atas bawah untuk memposisikan sesuai keinginan kita gitu. Misal, oke, ini pengumuman selamat datang. Oke, taruhlah memang masih seperti ini. Kemudian, nah ini tadi kan kita mau rubah ini, kita taruh deh paling bawah. Caranya arahkan kursor ke icon panah ini, arahkan, kemudian klik kiri, tahan, geser, masih ditahan ya, klik kirinya masih ditahan, geser sampai ke posisi yang diinginkan. Misalnya, ya kita taruh di sini dulu sementara, atau terus geser ke bawah. Misalnya udah di sini dulu deh sementara nih, taruh sini. Oke, kita lepas. Nah, dia pindah. Misalnya kita mau pindahin lagi, kalau bisa ini emang sedikit ini ya, mungkin step by step kalau emang untuk menurunkannya ya, jadi nggak bisa langsung ke paling bawah. Misalnya klik lagi, tahan, turunkan lagi. Nah, sampai kira-kira ada di sini kan ada kayak bayangannya. Nah, bayangannya itu kalau udah pindah berarti akan masuk ke situ nanti. Jadi seolah-olah bayangannya itu akan mencerminkan bahwa ketika saya lepas klik kirinya, dia akan masuk di bawah absensi seperti itu. Misalnya terus sekarang bayangannya di bawah Google Meet, di bawah, sebentar ini masih gerak-gerak. Nah, sekarang di bawah kuesioner. Jadi ketika saya lepas dia akan masuk di bawah kuesioner. Dan kalau emang mau masuk paling bawah lagi, karena di bawah ini masih ada Google Meet, ya klik lagi kiri pas di icon ini, klik, tahan, geser ke bawah. Kalau sudah seperti ini udah di bawah Google Meet, lepas klik kirinya. Nah, dia udah pindah paling bawah. Jadi bisa seperti itu nih, kalau memang mau merapikan biar tampilannya lebih enak dilihat misalnya. Nah, kalau misalnya mau mindahin di antara topik, sama saja caranya. Jadi klik icon yang panah ini, klik kiri, tahan, pindah ke atas. Nah, sekarang udah pindah ke topik 1. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalnya dosen mau pindah-pindahin aktivitas yang udah dibuat biar lebih rapi. Dan untuk pindah dari bagian rincian pertemuan ke bagian pendahuluan juga bisa. Jadi hal itu sama saja, tinggal klik kiri terus ditaruh di sini. Nah, itu udah jadi masuk ke bagian pendahuluan. Kurang lebih seperti itu untuk kita bisa merapikan halaman pertemuan mata kuliah nih.
Mohon maaf, halaman mata kuliah maksud saya. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas terkait bagaimana cara melakukan penilaian. Proses penilaian ini bisa dikatakan sangat penting karena dosen akan melakukan penilaian atas absensi dan tugas selama ini yang telah diberikan di dalam LMS. Jadi penilaian ini nanti kemungkinan akan dilakukan oleh dosen di akhir-akhir semester ya. Jadi untuk diberikan nilainya nanti ke bagian akademik. Yang perlu diketahui bahwa dalam penilaian nanti kita itu akan membuat sebuah formula perhitungan yang nanti akan saya contohkan ya. Jadi kita coba masuk dulu caranya dengan mengklik. Ini ada icon gear, kita klik. Kemudian menu Gradebook Setup ini kita klik. Akan tampil halaman seperti ini. Kita coba review dulu ya halaman ini ya. Jadi di halaman ini sedang aktif di halaman menu Setup di bagian Gradebook Setup. Di sini nanti halaman ini akan memunculkan semua mata kuliah yang memang dosen ampu. Kemudian di dalam mata kuliah tersebut terdapat aktivitas-aktivitas atau tugas ya yang telah dosen berikan selama semester itu berjalan. Contoh ini kan di mata kuliah pengantar pasar modal ada aktivitas absensi online, ada aktivitas ruang diskusi, tugas 1, kuis 1, sama lesson ya. Selanjutnya yang dosen harus perhatikan, aktivitas ini kan pasti bisa berbeda ya di setiap mata kuliah yang dosen buat. Mungkin ada aja yang memang tugasnya itu nggak cuma 1, misalnya ada 5 tugas, mungkin ada 3 kuis, atau lessonnya ada ya entah 4, ada 5. Nah ini sebenarnya jumlahnya bisa banyak tergantung emang dosen pada saat semester berjalan itu membuat aktivitas itu berapa banyak gitu. Itu bisa beda-beda, jadi tidak mesti sama, dan ini pasti sesuai sama jumlah yang memang dosen sudah buat di halaman mata kuliah tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan nantinya kita harus melihat nih, sebenarnya dalam mata kuliah pengantar pasar modal ini itu terdapat 2 bagian, yaitu bagian kategori absensi dan bagian kategori tugas. Coba saya buka ini dulu ya, buka file. Nah, ini. Di sini perhatikannya yang ini dulu. Jadi dari akademik itu kan mempunyai standar ya, standar untuk penilaian, dan biasanya selama masih proses online ini dosen itu akan berkewajiban memberikan nilai tugas, dan kehadiran itu nanti memang biasanya juga diberikan ke akademik untuk diproses untuk nilai kehadirannya. Namun dengan menggunakan LMS ini nantinya untuk kehadiran dan tugas itu sudah akan langsung diproses oleh dosen dan menggunakan sistem di LMS-nya untuk melakukan perhitungan. Jadi 2 ini nanti akan dosen nih yang melakukan dan memformulakannya. Nanti jadi ada nilai akhir untuk kehadiran dan tugas yang akan diberikan kepada bagian nilai gitu di kampus. Jadi seperti itu kurang lebih. Dan kalau kita lihat berarti kan yang termasuk kategori absensi ya cuma 1 ya, cuman ini. Kemudian yang termasuk kategori dalam tugas, kalau kita lihat di sini ada 4 nih yang masuk kategori tugas. Ada forum, ada tugas 1, ada kuis 1, dan lesson pertemuan ketiga. Ini merupakan bagian dari tugas, ini bagian dari absensi. Jadi kurang lebih seperti itu pemahamannya. Kita coba lihat lagi dulu ya menu lain. Di sini ada menu view, kita coba klik. Untuk menu view, dia nantinya akan menampilkan nilai-nilai dari mahasiswa ya. Jadi di sini bisa kita lihat ada mahasiswa demo akun mahasiswa,
Dia ada nilainya sekian, di ini aktivitas ini sekian, aktivitas ini sekian, dan seterusnya. Dan di bagian paling terakhir ini ada course total. Nah, di sini yang jadi tugas selanjutnya buat dosen, karena nilainya kan nggak mungkin ya 405. Nah, ini nanti harus dikondisikan nih dengan memasukkan formula untuk menghitung menggunakan pembobotan. Jadi nanti hasil akhir course total dari aktivitas di sini ini kita bobotkan dulu, kemudian dapat nilai yang sebenarnya yang bisa dikirim ke bagian akademik nantinya. Jadi di sini karena kita belum setting apa-apa, jadi nilainya itu masih salah ya, nggak bisa seperti ini. Nah, mungkin saya coba masuk lagi ke sini dulu. Nanti kita ini akan melakukan penyetingan formula. Jadi oke, kita masuk ke formula. Jadi kita coba ya sekarang ya, mulai coba untuk menyeting. Kita balik lagi ke menu setup. Kemudian cara untuk melakukan penyetingan course total ini biar tadi benar ya. Nah, itu caranya kita perhatikan di course total ini, kita klik menu yang di sini. Edit. Kita coba klik edit calculation, kita klik. Kita akan dibawa ke halaman penyetingan calculation ini. Jadi ini untuk penginputan formula perhitungan nilai mahasiswa. Kita lengkap dulu, ini jangan diperhatikan dulu. Kita masuk ke bagian bawahnya dulu. Ini ada namanya ID number. ID number ini fungsinya kita akan melakukan penyingkatan atau pengkodean dari aktivitas-aktivitas yang selama ini kita buat, gitu ya. Jadi di sini kan ada aktivitas absensi, ada aktivitas forum, aktivitas tugas, kuis, dan lesson ya. Nah, biar mudah kita harus berikan singkatan dulu nih untuk aktivitas ini. Misalnya untuk absensi kita kasih kode A, ruang diskusi forum kita kasih B, selanjutnya terus kita kasih kode. Nah, pekodean ini biar nanti ketika kita mau menginput formula, input formula itu nanti di sini itu akan lebih mudah ketika kita bikin rumus. Jadi tidak perlu panjang-panjang absensi online. Teks seperti ini kan panjang dan ribet ya. Jadi kita kasih kode aja. Nah, kalau sudah dikasih kode, pastikan berbeda semua. Klik add ID number terlebih dahulu untuk men-save alias atau pengkodean ini. Kita klik. Sekarang sudah berubah nih, kita sudah tidak bisa nginput lagi karena memang sistem sudah merecord pengkodean yang kita berikan tadi. Jadi absensi ini sudah dikasih kode seperti ini, dan selanjutnya juga seperti itu. Nah, sekarang tugas kita membuat formulanya untuk menghitung nilai akhir dari aktivitas absensi dan aktivitas tugas selama ini. Nah, di sini saya akan coba beri contoh format formula ya. Di sini bisa kita lihat bersama. Ini adalah format contoh penulisan formulanya. Jadi kita akan menuliskan formatnya. Nanti kita ketik, misalkan di sini itu berarti sama dengan buka kurung 0,1 dikali absensi. Ini maksudnya gini nih, kode absensinya apa. Kemudian juga plus 0,2 kita buka kurung tugas 1 pakai ini simbol ini selalu ya untuk misalnya pengkodean, karena kan ini mencerminkan yang di sini nih. Ini pakai tutup kurung yang dan buka kurung yang jenis seperti ini. Tugas 1, tugas 2, tugas 3, 4 dan seterusnya bila memang tugasnya banyak. Nah, kemudian tutup kurung dibagi sama ini, kalau di sini 5 ya. 5 ini maksudnya jumlah, ini mungkin saya rubah aja ya, jangan 5 biar lebih dipahami, jumlah tugas. Jadi ini akan lebih mudah dipahami ya. Jadi ini jumlah berubah.
Jadi seperti itu jumlah tugas. Arti dari 0,1 ini mewakili untuk bobot kehadiran itu karena cuma 10% ya. Kemudian 0,2 karena bobot dari tugas-tugas itu hanya 20%. Jadi 0,2. Kalau 0,2 ini sendiri karena tadi misalnya nih ada kasus tugasnya itu kan lebih dari satu ya. Kalau di contoh kita ini yang di sini bisa kita lihat, ini kan ada tugas itu tadi kita udah cari ternyata ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Berarti kemungkinan formulanya nanti cuma tugas 1, 2, 3, 4. Penjumlahannya hanya 4 tugas, terus pembaginya nanti ya 4 angkanya. Karena emang tugasnya cuma 4. Kalau misalnya tugasnya nanti ada plus sampai tugas 6, berarti ini ada tugas 5, tugas 6 dibagi sama jumlah tugasnya 6. Seperti itu konsepnya. Jadi kalau kita coba ya tulis di sini ya, berarti kita akan coba sama dengan dalam kurung. Berarti kita akan menghitung bobot dari untuk nilai kehadiran dulu ya, 0,1. Kalau koma itu pakai titik ya di sini ya. Dikalikan sama kita masukkan kode absensi apa sih? Oh ini. Oke. Kita copy aja biar lebih gampang. Paste di sini. Seperti itu. Oke. Kehadiran udah cukup. Sekarang kehadiran akan kita tambah dengan tugas. Berarti tugas kita bikin kurung dulu juga. Kita taruh bobotnya 0,2. Ini akan kita kali dengan tugas ya. Cuman ini kan tugas banyak, berarti kita harus jumlahkan dulu tugasnya gitu. Berarti kita bikin kurung dulu lagi. Kita masukkan tugas dulu ya. Tugas berarti dari yang B. Kita masukkannya jangan sampai salah. Dari sini kita akan tambah dengan tugas C. Kita tambah dengan tugas D. Kita tambah lagi karena ada 4 tugas ya, yang E. Oke. Nah, tapi sampai di sini masih ada yang kurang karena kalau tadi kan kalau kita balik lagi ke sini ya. Ini kan tugas-tugas yang dijumlah ini harus terlebih dulu dibagi sama jumlah tugasnya, baru boleh dikalikan sama 0,2 gitu ya. Jadi kita harus menambahkan sedikit lagi di formula ini. Kita bikin kurung lagi di sini dan di sini satu lagi. Kemudian di kurung yang ini ada 3 kurung yang terakhirnya ya, biar mudah saya deskripsikan. Jadi ada 3. Nah, kita masukkan di sini pembaginya. Karena tugasnya ada 4, kita taruh di sini angka 4. Seperti itu. Jadi konsep dari pembuatan formulanya seperti ini. Misal nih kasusnya, ternyata di sini masih ada 1 tugas lagi nih di bawah ini. Terus kita kasih misalnya ada kuis 2. Kita kasih kodenya tadi F misalnya. Berarti yang harus kita lakukan di formula ini, nanti kita harus tambah plus, kasih logo ini, tambah kodenya, misal tadi kan F kita bilang, tutup lagi. Kemudian yang 4 ini harus kita rubah menjadi 5 karena ada 5 tugas. Jadi seperti itu konsepnya ya. Dan seterusnya bila tugasnya itu ada sampai 6, 7, 8 akan begitu terus. Dan formula ini juga ya sebenarnya dosen bisa mengkreasikan ya kalau memang dosen ini mau benar-benar lebih detail. Misal kan tadi saya kan tugas itu misalnya tugas forum, tugas 1, kuis 1 di lesson ini kan saya setara ya. Jadi ibaratnya tugas di jumlah langsung dibagi 4. Ini saya coba rubah dulu ya menjadi yang seharusnya kan langsung dibagi 4. Berarti saya menganggap bahwa aktivitas yang termasuk kategori tugas ini ya setara. Nah, kalau misalnya dosen pengennya tugas itu lebih tinggi atau paling tinggi di antara keempat aktivitas tugas ini, atau mungkin kuis yang paling tinggi misalnya,
Nah itu ya dosen bisa melakukan pemformulaan tersendiri. Jadi mungkin misalnya tadi kuis ya, kuis misalnya kita anggap ini bobotnya ini lebih tinggi dibanding ketiga lainnya, misalnya dibanding ruang diskusi, dibanding tugas satu, dibanding lesson. Kuis ini paling tinggi. Ya kita bisa masukkan formula lagi, berarti si D ini harus misalnya bobotnya berapa nih, dikasih bobot-bobot masing-masing di tugasnya. Jadi mungkin yang B dikasih dari, kita asumsinya 100% ya. Jadi 4 ini misalnya 100%, berarti ibaratnya ruang diskusi mungkin kita kasih cuma 10%, tugas 10%, kemudian listen 10%, untuk kuis berarti kan masih ada sisa 70%. Jadi seolah-olah B ini nanti kita bikin formula dikalikan 10% lagi dulu, C dikalikan 10%. Nah yang D karena ini bobotnya 70%, karena dosen beranggapan kuis ini bobotnya tinggi, ini kali 70%. Kemudian yang E dikali 10%. Nah, jadi kalau memang udah seperti itu, nanti ini formula ini bisa dikembangkan. Jadi memang kalau bisa saya bilang yang saya berikan ini hanya ibaratnya formula default yang memang ya paling tidak disetting seperti ini gitu loh. Seperti itu. Jadi ini formula yang paling basicnya lah. Kalau dosen nanti bisa kembangkan, terserah, untuk mendapatkan nilai akhir dari absensi, perhitungan absensi dan perhitungan untuk tugasnya. Sementara seperti ini dulu, ini akan saya save ya. Kita save. Sekarang kita coba kembali ke menu view. Sekarang di sini sudah berubah. Kalau tadi kan sekitar 400 ya. Nah, ini sekarang udah berubah karena kita sudah memasukkan formula tadi untuk menghitung total dengan menggunakan bobot, biar masing-masing ini harus dikalikan dulu dengan bobotnya masing-masing. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, sekarang tugas selanjutnya dosen itu hanya tinggal memberikan laporan dari nilai ini kepada bagian akademik, khususnya mungkin bagian nilai ya. Caranya dengan kita masuk ke menu export di sini. Export kita klik. Biarkan ini seperti ini, tidak usah ada yang dirubah. Tinggal lakukan download, klik download ini. Kemudian di save. Nah, kita coba buka filenya. Nah, nanti file akan muncul seperti ini. Nah, file ini yang nanti kita kirimkan aja ke bagian akademik. Karena sudah ada detail dari rincian aktivitas-aktivitasnya. Kemudian kita juga sudah membuat perhitungan nilai akhir yang memperhitungkan absensi, kategori absensi dan kategori tugas. Jadi kan ini kategori, saya ulang lagi mungkin ya, ini kategori itu absensi, dan yang keempat ini termasuk dalam kategori untuk penilaian tugas. Dan ini adalah nilai akhir untuk kedua kategori ini. Jadi nanti dari bagian akademik kemungkinan nilai 22,75 ini nanti akan dijumlahkan dengan hasil perhitungan dari UTS dan UAS-nya. Seperti itu. Jadi nanti baru dapat benar-benar nilai akhir dari mata kuliah tersebut, dan itu yang akan melakukan kalkulasinya adalah bagian akademik. Jadi tugas dosen memang hanya sampai di sini, lakukan ekspor, kemudian di-download dan dapat filenya. Nah, file itu dikirim ke bagian akademik. Untuk bagian nilai saya rasa cukup sampai di sini. Nanti bila memang masih ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung saja yang menghubungi kami. Untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.